Nikita ternyata tak salah. Lelaki itu yang sering berdiri di balik jendela rumah sebelah sambil bertelanjang dada adalah tersangka dari kejahatan penimpukan kepala setiap kali ia menjemur pakaian. Sebelum-sebelumnya ia tidak pernah ambil pusing dengan kelakuan tidak sopan tetangganya. Namun, untuk yang sekarang, kesabarannya sudah habis. Nikita tak merasa mengenal lelaki itu, apalagi ia tak dapat melihat wajahnya secara jelas karena terhalang jendela. Ditambah pula jaraknya dari tempat menjemur pakaian cukup jauh. Ia semakin tak bisa mengenalinya. Ia tak tahu apa motif lelaki itu sering menimpuk kepalanya dengan kaleng soft drink yang sudah diremukkan. Kali pertama Nikita menyangkal bahwa bukan lelaki itu yang menimpuknya. Kali kedua ia berpikir bahwa mungkin lelaki itu hanya ingin membuang kaleng soft drinknya dan secara kebetulan mengenai kepalanya. Tak sampai di situ, di kali ketiga Nikita masih berpikir positif bahwa mungkin lelaki itu sedang setengah tidur hingga tak sengaja menimpuknya. Kali keempat ia mulai keki, dan seperti yang ia bilang tadi, saat ini untuk timpukan yang kesekian kali ia sudah habis kesabaran. Setelah mengambil kaleng soft drink yang Nikita yakin ditimpukkan dengan sepenuh hati oleh lelaki itu ke kepalanya, hingga bagian yang terkena timpukan itu berdenyut sakit, ia pun mendongak. Lelaki tengik itu berdiri dengan ekspresi datarnya yang menyebalkan. Nikita mengayunkan tangannya, melempar kembali kaleng itu ke pemiliknya semula. Sayangnya Tristan menutup jendelanya, hingga kaleng itu hanya mengenai kaca jendela tersebut. Ia tersenyum miring melihat gadis itu mengepalkan tinju ke arahnya. Akhirnya Nikita mau menanggapinya juga. Tristan belum sempat muncul di hadapan Nikita meski di waktu tertentu mereka berada di tempat yang sama. Ia pikir daripada langsung menemui Nikita, lebih baik ia mencurahkan segenap bakat usilnya untuk mengganggu gadis itu. Tristan sedikit membungkuk, terlihat seperti menulis sesuatu, kemudian menempelkan kertas yang sudah ditulisnya ke kaca jendela. Loser. Mata Nikita melebar. Tepat dugaannya, lelaki tengik itu memang sengaja menimpuk kepalanya. Ia sengaja mengganggu, entah dengan motif apa. Nikita memandangnya sengit, sadar bahwa itu tak berguna dan tidak mau tersulut emosi yang memang sudah diubun-ubun. Ia menyambar embernya dan melangkah masuk ke rumah. Ia meletakkan ember itu di luar kamar mandi sambil menggerutu. Apa-apaan sih itu cowok? Kenal aja enggak? Nikita masuk kamar dan membanting pintunya. Bikin keki terus kerjaannya. Dari awal didiemin, disabar-sabarin, malah ngelunjak. Minta didukunin banget. Menggebu-gebu Nikita berganti baju dan menyiapkan tas yang akan dibawanya ke kampus. Jika ia tahu kalau tetangganya di kontrakan ini adalah lelaki sombong dan menyebalkan, ia tidak akan menyewa rumah itu untuk ia tempati. Sekarang ia sudah telanjur membayar untuk sewa 6 bulan ke depan. Tidak mungkin ia datang ke rumah Pak RT untuk meminta uangnya kembali karena tak jadi menyewa. Lagi pula uang sewa di sana lebih murah dari kontrakan-kontrakan lain. Hal itu bisa diperhitungkan, mengingat budgetnya pas-pasan bulan ini. Jadi walaupun ada tetangga menyebalkan yang selalu menimpuk kepalanya, Nikita akan berusaha sabar. Ya, meski sekarang kesabarannya sudah habis sih. Kalau lelaki tengik itu masih berulah, paling-paling ia akan menyiram minyak tanah di rumah sebelah, lalu pura-pura menjatuhkan korek yang menyala. Nikita memoles bedak dan juga lip balm. Ia juga mengikat tinggi rambutnya. Flat shoes berwarna coklat menghiasi kakinya saat ia berjalan keluar dari rumah itu. Nikita sengaja tidak tolak-toleh. Itu karena ia bisa merasakan ada seseorang yang sedang mengintainya. Kalau boleh ia menuduh, pastilah orang itu si lelaki menyebalkan yang sangat memusuhinya. Tristan selalu senang memperhatikan gadis itu. Gadis cantik adalah kesukaannya. Gadis cantik, seksi dan galak adalah favoritnya.
Nikita adalah perpaduan dari itu semua. Jadi kesimpulannya Nikita adalah favoritnya. Apalagi sejak zaman dahulu kala ia sudah menyukai gadis menggemaskan itu. Apalagi sekarang saat tubuh Nikita sudah terbentuk dan menonjol di beberapa bagian. Tristan tentunya semakin suka. Tak banyak yang berubah dari Nikita selain tubuhnya yang meninggi dan makin elok rupanya. Saat SMA dulu gadis itu selalu memberi poni pada rambutnya. Berlainan dengan sekarang, poni itu tidak lagi ada. Sekarang sepertinya gadis itu akan berangkat kuliah. Tristan melihat ke arah jam dinding, sudah pukul 10. Artinya ia juga harus pergi untuk membuka kafe miliknya. Gelar sarjana yang ia miliki tidak terlalu ia hiraukan. Ia memilih untuk membuka usaha sendiri daripada bekerja dengan orang lain, sekaligus membuktikan pada ayahnya di Malang bahwa ia bisa tanpa harus mengandalkan kekayaan orang tua. Lagi pula, menjadi bos adalah hal yang menyenangkan. Peraturan diciptakannya sendiri dan dilanggarnya sendiri. Siapa yang mau menegur kalau begitu? Kafe milik Tristan letaknya berdekatan dengan kampus Nikita. Tidak sampai 1 kilometer, tapi tetap saja akan lelah jika berjalan kaki. Nikita juga pernah datang ke kafenya 2 kali. Ya, ia menghitungnya. Mungkin Nikita tidak sadar kalau kafe itu milik mantan pacarnya, sebab Tristan tidak pernah muncul di depan hidung gadis itu. Saat ini adalah kali ketiga Tristan melihat Nikita masuk ke kafenya. Tidak sendirian, tapi bersama seorang pemuda yang tidak lebih tampan dari Tristan. Lelaki itu menyeringai. "Tuh cewek pesan apa, Din?" Ia mencegat Dinda yang baru saja mencatat pesanan Nikita. Terhadap karyawannya, Tristan memang bersikap seperti teman. Seluruh karyawannya di kafe itu adalah gadis-gadis yang sudah lulus SMA dan mau bekerja paruh waktu. Yang paling akrab dengannya ada 3 orang, Dinda salah satu. Yang baju biru, milkshake doang. Yang cowok pesan macchiato. Nanti gue yang nganterin. Dinda memandang bosnya aneh, tapi tidak terlalu memedulikannya. Ia pun beranjak mengambil pesanan Nikita dan menyerahkannya ke Tristan yang masih menunggu di tempat yang sama. Tristan menghampiri meja Nikita dengan senyum tampannya. Nikita yang tampak tak peduli membuatnya jengkel. Jangan-jangan gadis itu memang sudah melupakannya. Tak bisa dibiarkan. Tristan tersenyum miring sambil meletakkan macchiato milik pemuda teman Nikita dan dengan sengaja menumpahkan milkshake pesanan Nikita ke pakaian gadis itu. "Kamu..." Maaf, selat Tristan yang tidak terlihat menyesal sama sekali. Pura-pura panik lelaki itu membersihkan tumpahan tersebut yang malah membuat nodanya menyebar di atas pakaian Nikita. Wajah Nikita merah padam. Ia kesal bukan main. Sejak pagi sudah kesal karena diganggu lelaki tengik dan sekarang malah mendapati kejadian seperti ini. Ia tahu lelaki itu sengaja. Caranya meminta maaf terlihat tak bersalah sama sekali. Tangannya yang membersihkan pakaian Nikita bergerak dengan kurang ajar. Bahkan Nikita merasakan tangan lelaki itu menjalar kemana-mana. Dada gadis itu naik turun. Ia menepis tangan Tristan dan berdiri. "Aku mau ketemu bos kamu sekarang," ujarnya geram, tidak peduli meski mejanya telah menjadi sorotan. "Niki, tenang, kita bisa selesaikan ini," ucapan pemuda teman Nikita disela oleh gadis itu. "Enggak, dia..." Nikita menunjuk hidung Tristan yang diam dan tenang. "Dia harus diberi pelajaran biar enggak sembarangan lagi. Panggil bos kamu." "Bos saya sedang sibuk di ruangannya, Mbak," ujar Tristan kalem. Jawaban bernada polos seolah tidak terjadi apa-apa itu membakar emosi Nikita. "Kalau gitu bawa aku ke bos kamu sekarang." Tristan mengangguk-angguk saja. Tujuannya kan memang menjebak Nikita. Menggunakan tangannya ia mempersilahkan lebih dulu agar Nikita berjalan di depannya. Dengan kaki setengah mengentak, Nikita berjalan ke arah ruangan yang ditunjuk oleh Tristan. Lelaki itu yang berjalan mengikuti di belakang mengedipkan sebelah mata kepada para karyawannya yang hanya geleng-geleng kepala akibat tak paham. Tristan mengunci pintu begitu ia dan Nikita masuk ke ruangannya. "Mana bos kamu?" Nada suara itu masih sengit. Sebentar. Duduk dulu, Mbak."
Tristan menggeserkan kursi untuk Nikita. Nikita mengempaskan dirinya di kursi itu. "Mau minum apa, Mbak?" Gadis itu memelotot. "Aku mau ketemu bos kamu, bukan mau minum." Betapa menggemaskannya Nikita saat ini di mata Tristan. Namun sepertinya gadis itu memang tak mengenalinya sama sekali. Tak apalah, nanti juga ingat sendiri, kecuali kalau Nikita menderita amnesia. "Iya tahu, tapi sabar Mbak, nanti cantiknya hilang loh." Tristan mengerling. Kalau di film kartun, telinga Nikita pasti sudah mengeluarkan asap dengan wajahnya yang merah padam. Gadis itu kembali berdiri dan bercekak pinggang. "Panggil bos kamu, sekarang." Iya. Tristan menarik napas. "Bos, ada cewek mau ketemu nih." Ia berlagak memanggil. Lalu dijawabnya sendiri, "Siapa?" Dan dijawabnya lagi, "Nggak tahu bos, tapi cantik sih." Stop. Nikita menghentikannya segera. Kepalanya pusing sekarang. "Kamu ngerti bahasa manusia nggak sih? Aku minta panggil bos kamu sekarang," katanya terkendali. Tristan mengangguk. "Oke." Nikita pikir lelaki selenting itu paham dan berhenti mengerjainya. Nyatanya lelaki itu kini beranjak dan menduduki kursi bos. "Aku bosnya." "Apa?" Gadis itu memekik lagi. "Jangan main-main kamu ya." "Aku bosnya," ulang Tristan mantap disertai senyum tampannya. "Jadi kenapa kamu mau ketemu aku?" Tidak berguna, bodoh lelaki kurang ajar. Nikita membalikkan badan, melangkah cepat menuju pintu dan menarik gagangnya. Tapi pintu itu tidak terbuka. Ia tetap memutar-mutar gagang pintu sampai tangannya sakit. Tristan hanya bertopang dagu menyaksikannya. Nikita benar-benar hiburan. Tidak salah bila gadis itu menjadi sesuatu yang favorit baginya. Sejak dulu memang begitu sih. "Aku bisa laporin kamu ke pihak berwajib atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan," geram gadis itu sambil membalikkan badannya. "Kamu mau lapor kalau kita terkunci di dalam ruangan yang sama? Polisi bisa mikir kalau kita habis melakukan sesuatu yang iya. Enggak mungkin," sergah Nikita geram. Mimpi apa sih dia semalam sampai ada kejadian tak menyenangkan seperti ini? Mungkin saja kalau begini. Tristan melepas kemejanya dan melemparkannya ke lantai. Nikita mendelik melihatnya. Sekarang lelaki itu berdiri dan melepas jas perjalanannya. "Stop, nelanjangin diri kamu sendiri," jeritnya tertahan. "Dasar mesum." Ia membuang muka. Tanpa mengindahkan separuh tubuhnya yang telanjang, Tristan melangkah mendekat. Ia berdiri begitu dekat dengan Nikita sampai ujung hidungnya bersinggungan dengan pipi gadis itu. Tentunya Nikita tak tinggal diam. Gadis itu langsung mengamuk. Akan tetapi Tristan menahannya di semua sisi. "Kalau kamu mau tahu, aku sering baca tulisan kamu di blog." Nikita membeku. Apa? Siapa lelaki ini?" "Cukup liar. Itu berdasarkan pengalaman atau cuma imajinasi?" "Tentu saja hanya imajinasi." Pikiran Nikita cukup liar hingga bisa menghasilkan tulisan berbentuk novel dewasa. Namun sebenarnya ia minim pengalaman tentang skinship. "Aku bisa jadi tutor buat kamu." Sebelah tangan Tristan memeluk pinggang Nikita. "Aku bisa ajarin gimana caranya," ucapnya disertai kecupan di wajah Nikita kecuali bibir. "Stop," jerit Nikita. "Kamu siapa sih? Ini pelecehan namanya." "Tristan Anggara." Nikita menelan ludah keluh, membeku. Hanya satu Tristan Anggara yang ia kenal dan juga mengenalnya. Tak lain tak bukan adalah mantan pacarnya sewaktu SMA. Namun, Nikita mendongak. Tak mungkin Tristan yang ini adalah mantan pacarnya. Lelaki yang ada di hadapannya saat ini sangat tampan. Begitu berbeda dengan Tristan mantan pacarnya yang hitam dan dekil. "Nggak mungkin. Kamu pasti nipu aku." "Nipu apa sih, Yang? Kalau kamu mau tahu, rumahku di sebelah kontrakanmu." Mata cantik Nikita melebar. Jadi lelaki tengik itu Tristan.
Sejak putus dulu, Tristan memang memusuhinya. Nikita tak akan lupa saat lelaki itu mencuri celana olahraganya ketika dulu ia ada jam olahraga. Ia juga tak akan lupa saat Tristan mencoret-coret buku PR-nya karena menurut si tengik pekerjaannya salah. Padahal dia sendiri dulu juga bodoh. Sekarang Nikita percaya kalau lelaki tengik ini adalah Tristan. Dengan berapi-api, ia memukuli lelaki itu. Sudah tak peduli dengan tangannya kalau menyentuh kulit Tristan karena lelaki itu bertelanjang dada. Tristan justru mengeluarkan suara semacam desahan. Sontak membuat pukulan Nikita terhenti dan memandang lelaki itu horor. "Lagi dong, tangan kamu lembut banget," kerling Tristan. Ia mengambil tangan Nikita tanpa izin dan menyentuhkannya ke dadanya. Nikita mendelik antara malu dan penuh rasa ingin tahu. Seumur hidup ia tak pernah berada dalam posisi seintim ini dengan lelaki yang bukan keluarganya. Ya, hanya Tristan yang dulu pernah dekat dan sesekali mencuri kecupan di pipinya. Imajinasinya meliar dan membentuk kata-kata. Terangkai menjadi sebuah kalimat. Jiwa penulisnya muncul tanpa pandang situasi. Sentuhan tangan Tristan di pinggangnya membuat tubuhnya menegang. Deru napas berat lelaki itu memaksanya terengah. Kecupan di lehernya mengirimkan panas yang menggelora. Bagian dada mereka yang menempel menciptakan majes gairah yang tak pernah Nikita rasakan sebelumnya. Ternyata begini rasanya. Nikita langsung merasa bisa menulis banyak hal. Ketika tangannya dituntun oleh Tristan semakin ke bawah, sementara lelaki itu sudah sangat bergairah, ia segera mendorongnya menjauh. "Stop!" teriak Nikita kemudian, lebih nyaring. Tristan menghela napas super berat. Sungguh ini cobaan terberat baginya. Tangan Nikita lembut sekali dan sentuhannya membuat Tristan Junior menggeliat bangun. Jangan salahkan juniornya, ini salah Nikita. Mengapa gadis itu mau membelai tubuhnya kalau tak mau menjaga yang di bawah? "Kamu tuh makin mesum," tunjuk Nikita kesal. "Buka pintunya sekarang." "Yang, nggak ada yang, kita udah putus," sela Nikita pedas. "Kalau gitu mau balikan enggak?" "Buka pintunya, Tristan," jawab Nikita menatap berang. "Sekarang." Iya. Tristan merogoh sakunya untuk mengambil kunci dan membuka pintu. "Tuh, udah aku buka." Nikita mendengkus kasar dan berlari keluar dengan wajah berbinar. Ia sudah punya bayangan tentang beberapa skinship tokoh-tokohnya.